Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan ini siapa aja sih Pak? Apakah orang yang bekerja di perusahaan tertentu atau pedagang juga atau gimana Pak? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Sobat Tren yang dicintai Allah, yang disebut dengan bekerja itu orang yang melakukan kegiatan rutinitas menghasilkan barang dan jasa wajib hukum. Selamat sore Sobat Tren yang baru aja gabung. Yang udah gabung dari tadi sore mungkin udah tahu ya, kalau sore hari ini kita bakal ngobrol bersama BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini kantor cabang Purwakarta. Di ruang studio sudah hadir bersama Nuga ada Bapak Didi Sumardi selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa juga Pak Sobat Tren yang sekarang lagi dengerin. Sobat Tren, di mana saja Anda berada, khususnya di Purwakarta, semoga diberikan kekuatan lahir sehat jasmani dan serta panjang umur yang barokah, manfaat maslahat dunia. Amin ya rabbal alamin. Agak sedikit kaget tadi ketika bapak-bapak dari BPJS Ketenagakerjaan datang ke sini menggunakan seragam yang tidak biasa Pak ya. Menggunakan seragam ala-ala pantai. Ini dalam rangka apa sih Pak sebenarnya? Alhamdulillah hari ini adalah hari kegiatan pelanggan nasional. Selama 2 hari kita melaksanakan. Pakaian yang kita pakai hari ini adalah pakaian pantai, dalam rangka menunjukkan loyalitas kita dan juga kepada seluruh peserta intinya, agar pelayanan itu dengan penampilan yang jreng gitu. Oh gitu. Ya. Karena ada temanya adalah seru ya. Ya, seru ini adalah singkatan dari senyum ramah. Udah itu aja ya. Untukmu. Oh iya. Senyum ramah untukmu. Kalau hari ini temanya berkaitan dengan pantai, kalau besok sporty Pak ya. Ya, oh iya. Jadi kalau misalkan Sobat Tren nih besok datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, itu jangan kaget kalau di sana pakaiannya semuanya sporty. Itu bukan masuk ke kantor KONI ya, itu betul ke kantor BPJS. Ya. Takutnya salah Mas, masuk kok pakaiannya sporty semua. Enggak, itu betul ya kantor BPJS Ketenagakerjaan. Kalau boleh tahu alamat lengkapnya di mana sih Pak BPJS Ketenagakerjaan ini? Jalan Ibrahim Singgandi Laga nomor 14. Nah, pastinya kalau orang tahunya dekat Samsat. Oh, dekat Samsat sini ya? Iya. Oh, di situ. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini berbeda dengan BPJS Kesehatan, Pak ya. Nah, sebelum kita lebih jauh mengenal program-programnya, kita pengen kenalan dulu tentang apa sih itu BPJS Ketenagakerjaan ini, Pak? Bisa dijelaskan? Iya, sebelum saya panjang lebar menjelaskan, saya mengulang lagi, nama saya Didi Sumardi. Jabatan saya sebagai Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwakarta meliputi 2 kabupaten dan Subang. Ya. Dalam hal ini, kalau mau digarisbawahi, bahwa pemerintah punya tugas utama yang sangat mulia. Sebelum saya lahir, pemerintah sudah menyiapkan Undang-Undang 45 Pasal 34. Fakir miskin ditanggung oleh negara. Di amandemen pada ayat 2, mekanismenya melalui perlindungan jaminan sosial. Makanya kita harus bangga menjadi sebagai warga negara Republik Indonesia yang kita cintai, karena pemerintah kita punya perhatian kepada masyarakat luas. Seperti itu. Oke, jadi itu BPJS Ketenagakerjaan ya Pak ya? Ketenagakerjaan dan kesehatan sebetulnya itu sama. Itu sama. Ya hanya bedanya programnya. Oh, programnya. Hanya dalam program saja yang berbeda. Kalau programnya sendiri untuk BPJS Ketenagakerjaan apa aja Pak? Jadi yang jelas kembali kepada konsep dasar. Disambung lagi, pemerintah membuat Undang-Undang 40 tahun 2004, Undang-Undang 14 tahun 2011, ada lagi Undang-Undang 13 tahun 2011 untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Mekanismenya pelindungan jaminan sosial. Jaminan sosial dibentuk hanya 2. Pertama BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Ranah kami BPJS Ketenagakerjaan. Apa itu yang namanya disebut dengan jaminan sosial? Nah, ini seluruh Sobat Tren harus tahu, yang namanya perlindungan jaminan sosial, Allah menciptakan resiko sosial hanya 2 hal pokok. Yang pertama, resiko yang pasti dan yang tidak pasti. Apa itu yang pasti? Yang pasti setiap Allah menciptakan la khaliqa illallah la mumit illallah. Pasti ada kematian. Suka dan tidak suka.
Maka pemerintah menyiapkan program yang namanya JKM, Jaminan Kematian. JKM itu jaminan kematian. Kematian, artinya untuk mengantisipasi bagi peserta yang meninggal dunia dengan berbagai cara. Lalu yang berikutnya ada lagi resiko yang pasti. Setiap makhluk hidup yang tadinya bayi baru lahir lalu bakal tua, suka dan tidak suka. Maka kita juga menyiapkan program yang namanya jaminan hari tua atau disingkat JHT. JHT. Oke, JHT ini jaminan hari tua ya. Dengan penuh harapan pada saat masa tua dia tidak menyusahkan lagi kepada anak cucunya, karena dia sudah punya tabungan yang setiap bulan secara rutinitas yang disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu masih termasuk resiko pasti. Resiko yang pasti ketiga, mau tidak mau, suka dan tidak suka, sudah tua, mau tidak mau dipensiunkan. Nah, pemerintah menyiapkan juga yang namanya program jaminan pensiun dengan penuh harapan setiap bulan sekalipun dia sudah tidak bekerja, mendapatkan setiap bulan secara rutinitas sampai dia meninggal. Begitu dia meninggal, turun ke istrinya dan turun ke anaknya. Itu resiko yang pasti. Ada yang tidak pasti. Kami tidak ikut campur urusan BPJS Kesehatan. Yang tidak pasti itu kecelakaan. Apabila seorang tenaga kerja yang sudah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, maka proteksinya itu mulai berangkat dari rumah sampai ke tempat tujuan, atau ke pabrik atau ke kantor, balik lagi ke rumah. Itulah mekanisme yang namanya pelindungan jaminan kecelakaan kerja yang disebut dengan JKK. Oke. Itu seperti itu. Tadi ada JHT, JKK, JKM dan juga JP ya. Atau kalau kita review lagi, JHT ini adalah jaminan hari tua, JKK ini jaminan kecelakaan kerja, JKM ini adalah jaminan kematian apa ya? Kematian. Kalau JP adalah jaminan pensiun. Dan untuk yang dilindungi BPJS Ketenagakerjaan ini siapa aja sih Pak? Apakah orang yang bekerja di perusahaan tertentu atau pedagang juga atau gimana Pak? Iya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Sobat Tren yang dicintai Allah, yang disebut dengan pekerja itu orang yang melakukan kegiatan rutinitas menghasilkan barang dan jasa, wajib hukumnya. Maka kami memilih ada dua sektor. Ada yang namanya sektor formal, yang sekarang lazim disebut dengan penerima upah. Ada yang namanya sektor informal, yang kami sebut lazim sekarang itu bukan penerima upah. Apa itu yang formal? Orang yang bekerja dalam satu kelembagaan, baik pabrik, perkantoran, kelembagaan agama, dan di situ ada tiga hal pokok: ada pemberi, ada penerima, ada upah. Bahasanya ada majikannya. Kalau yang informal atau bukan penerima upah adalah orang yang melakukan kegiatan tanpa majikan. Contoh pedagang ketoprak, pedagang cilok, petugas parkir, tukang cilor Pak. Cilor, Cibai ada juga. Oh gitu, seperti itu. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang kalau ini beliau juga belum mengetahui, ini yang dikhawatirkan begitu terjadi musibah, siapa yang bertanggung jawab? Nah, dua sektor yang tadi seperti itu, peserta itu hukumnya wajib sebetulnya. Tapi alhamdulillah berkat pemerintah daerah Purwakarta dan Subang, kami dibantu dalam melakukan pendekatan edukasi kepada seluruh masyarakat. Seperti itu. Tapi kan kalau di perusahaan itu biasanya dia dikoordinir oleh perusahaan itu sendiri Pak ya. Nah, yang jadi problem ini adalah yang informal itu sendiri. Kadang ada beberapa kayak misalkan pedagang yang rutinitasnya berdagang, dia nggak tahu harus seperti apa gitu mekanismenya mengikuti BPJS Ketenagakerjaan ini. Mungkin bisa dibantu Pak informasinya? Selama ini yang kita lakukan kegiatan rutinitas, bagaimana kita bekerja sama dengan satu lembaga, mulai dari aparat desa, RT, RW, sampai kepala desa, sampai juga didukung oleh kecamatan. Biasanya sosialisasi yang kami lakukan, apakah per desa, seluruh masyarakat desa itu hadir, kita memberikan penjelasan secara gamblang. Atau tingkat kecamatan biasanya. Atau juga kita kerjasama dengan UPTD pasar. Kita merapat, kita berikan penjelasan kepada mereka melalui UPTD. Tentunya peran pemerintah daerah itu juga lebih penting, karena melalui beliau lah saya bisa kemana-mana. Seperti itu.
Penjelasannya secara detail dari A sampai Z, mulai dari pendaftaran sampai haknya itu dijelaskan gitu. Namun yang kita harap ada satu paguyuban yang bisa mengelola, apakah desa ataukah tokoh yang lain, atau juga satu forum kelembagaan apa, mungkin Karang Taruna. Artinya yang bisa melakukan kolektibilitas secara rutin seperti itu. Nah, saya mau ambil contoh kayak misalkan fotografer itu kan bekerja di bidang seni gitu. Ya. Mereka ini harus terdaftar juga di BPJS Ketenagakerjaan atau seperti apa, Pak? Ya, kembali kepada konsep awal, orang yang melakukan kegiatan rutinitas menghasilkan barang dan jasa. Nah, yang dari pertanyaan, fotografer ini punya bos nggak? Ada CP, ada PT, atau dia mandiri? Nah, kalau mandiri nih contohnya, Pak. Kalau mandiri berarti programnya sektornya BPU, bukan penerima upah. Orang lazimnya disebut informal. Bagaimana caranya? Tidak usah pusing-pusing datang ke kantor BPJS atau buka program yang namanya online pendaftaran. Oh, bisa online juga sekarang ya? Bisa, ya. Oke. Persyaratannya yaitu yang sudah memiliki EKTP. Harus ada EKTP ya, Pak ya? Ya. Nah, di samping itu juga ada program BPJS TKU, kita juga punya aplikasinya, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang yang paling selama ini yang belum tersentuh secara nyata adalah yang bukan penerima upah. Sekarang kalau diakumulasi saja seluruh pedagang yang ada di kabupaten mungkin ribuan. Mulai dari yang punya toko, warung padang, segala macam, masih banyak tugas kita yang belum selesai sebetulnya. Tapi mudah-mudahan saya yakinnya melalui pendekatan pemerintah daerah yang selama ini mensupport kami punya tim akuisisi namanya. Tim komunitas, tim sukses, baik dari Kemenak, Basnas, dari Dinas Sosial, dari Kabakesra, dari Dinas Tenaga Kerja, Ketua MUI, instansi-instansi pemerintah sudah bekerja sama dengan kami dalam rangka mengakuisisi, termasuk dari kecamatan, kepala desa. Tidak jarang kami sekali diundang itu dalam satu hari bisa 3 tempat. Yang desa yang ada di Pleret, ada desa yang ada di daerah Bojong, atau yang ada di Wanayasa, seperti itu. Nah, kalau untuk manfaat sendiri, Pak, dari BPJS Ketenagakerjaan, sampai mungkin ada beberapa yang ngapain ikutan gitu, ini gitu, karena mungkin mereka nggak tahu manfaatnya gitu. Nah, manfaatnya sendiri, Pak, kenapa gitu masyarakatnya harus ikut serta dalam BPJS Ketenagakerjaan ini? Ya. Kalau dilihat dari manfaat, secara gamblang silakan cari asuransi proteksi yang lain. Dibandingkan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Contoh, salah satu pedagang cilok atau pedagang ketoprak, iurannya itu cuma 16.800 Per bulan. 16.800 ya. Dengan 2 program. Jaminan kematian 6.800, jaminan kecelakaan 10.000. Jadi jumlah jamle 16.800. Betul. Nah, mana ada asuransi? Apa manfaatnya dengan iuran misalkan itu sampai 6.800? Apabila seorang pedagang itu mengalami musibah, meninggal dunia, tidak ada hubungan dengan pekerjaan, dia sakit nyeri beteng atau mencret segala macam, demam atau kena setip segala macam atau tipes yang tidak ada hubungan dengan kegiatan pekerjaan, kita memberikan santunan 24 juta. 24 juta. Iuran kan genep 1.800. Oke. Itu baru program JKM. Iya. Nah, yang jaminan kecelakaan kerja dengan iuran 10.000 untuk yang namanya sektor informal atau bukan penerima upah, manfaatnya luar biasa. Salah satu contoh di Purwakarta ditembongkan ke Allah, ditunjukkan oleh Allah, ada seorang karyawan perusahaan mengalami musibah kecelakaan ditabrak tronton di daerah Cibatu, habisnya itu 900 juta lebih. 900 juta ya. Kalau dilihat hitung iurannya cuma 7.200. Nah, kalau informal tadi pedagang cilok 10.000, tapi begitu dia terjadi musibah tabrakan atau ditabrak, terjadi ruda baksa, pendarahan di otak, biayanya kami yang menanggung tanpa batas. Kelas 1 rumah sakit umum pemerintah. Iuran ngan 10.000 untuk sektor informal, untuk para pedagang.
Terus apalagi yang didapat setelah biaya pengobatan? Selama yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan dagang, upahnya tetap kami bayar. Namanya STMB. Sementara tidak mampu bekerja, tidak mampu melakukan kegiatan rutinitas, maka bulan pertama, 6 bulan pertama dibayarkan upahnya 100%. 6 bulan kedua 75%, 6 bulan berikutnya 50%, sampai ada putusan sembuh tanpa cacat, ada cacat anatomis, cacat fungsi, atau yang bersangkutan meninggal. Jadi manfaatnya banyak banget ya. Nah, itu baru berkaitan dengan biaya pengobatan dan STMB sebentar. Artinya upahnya dibayarkan. Oke. Nah, yang ketiga, begitu terjadi musibah dia meninggal, perhitungannya beda. Apalagi meninggal dalam keadaan melaksanakan tugas. Masuknya meninggal karena hubungan kecelakaan kerja. Itu perhitungannya 48 bulan upah. 48 upah. Iya. Hitungan gimana maksudnya, Pak? Jadi kalau misalkan pedagang sektor informal itu pada 1 juta kali 48, berarti 48 juta. Ditambah uang kubur 3 juta. Tambah berkara, jadi sekitar itu berarti hampir 55.800.000. Iurannya seberapa tadi? 10.000 ya, Pak? 10.000. Pak, saya mah tidak mampu. Ngarokok ngajak jus masa BPJS ente, jangan seperti itu. Nah itu. Nah, Pak, gampang atau? Insya Allah kami Purwakarta sudah komit. Puji hadis ala hadis, puji hadis ala qadim. Barang siapa yang memberikan perhatian, kepedulian, saling tolong menolong dan Allah, Allah juga akan memberikan pertolongan kepada kita. Amin ya Allah. Itu sudah konsep di Muslim. Berbagilah kamu di jalan kebaikan, saling tolong menolong, saling tolong membantu. Ini adalah program yang sangat luar biasa. Negara kita sebetulnya sudah mencanangkan sebelum saya lahir. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan bantuan dari pemerintah daerah yang turun tangan, harapan saya seluruh pedagang yang sekabupaten Purwakarta dan Subang itu bisa masuk. Nah, kami juga menggarap namanya ketua DKM. Ketua DKM itu yang kalau di masjid itu ada ketua, sekretaris, bendahara, muadzin, marbot, tukang mandikan mayat, sadayan dan dinia. Yang jadi pertanyaan, kalau terjadi musibah siapa yang tanggung jawab? Ya. Tapi kalau sudah terdaftar di kita, maka BPJS Ketenagakerjaan sudah banyak dicontohkan di Purwakarta. Salah satu contoh kasus yang saya masih ingat, Kiai Haji Adobnul Mujid pada saat melakukan tausiah diundang oleh salah satu santrinya di Karawang, Palahar. Setelah baca doa, selesai acara, keluar rumah, lalu tiba-tiba meninggal mendadak. Itu baru iuran 3 bulan. Baru 3 bulan? Iya. Kami bayar 103 juta lebih. Ada lagi Ustaz Samsudin di Masjid Al-Jihad Wanayasa. Beliau seorang muadzin, kadang-kadang juga jadi imam sholat. Jam 3 pagi sudah berangkat dia ke masjid, melakukan sholat taubat, tahajud dan yang lainnya. 7:30 setelah tasyin dan baca Al-Quran berbarengan, masuk kamar mandi tidak sadarkan diri. Bawa ke sisi masjid, ternyata Allah menghendaki kematian dalam keadaan husnul khotimah. Itu baru 2 bulan iuran. Kami bayar 103 juta. Kalau dilihat iurannya sangat-sangat luar biasa gitu. Nah, inilah kenapa kami selalu melakukan edukasi kemana saja. Tadi kita melakukan voluntary ya. Ya, mulai dari sekolah kita juga memberikan sosialisasi, lalu kepada pengurus ketua MUI, ketua DMI, masih banyak tanggung jawab kita yang harus kita selesaikan sebetulnya. Nah, mudah-mudahan Sobat Tren yang dicintai Allah, ini satu program wajib. Yang namanya wajib itu kudu asuh. Betul, Pak. Ya. Saking rasa pikanya asih pemerintah kita kepada masyarakat, makanya dihimbau segeralah daftarkan BPJS Ketenagakerjaan ke cabang yang terdekat. Kalau di Purwakarta di Jalan Ibrahim Singadelaga dekat Samsat. Betul. Seperti. Atau kalau misalkan pengen tahu detailnya seperti apa, kebetulan rumahnya berdekatan dengan kantor pemerintahan, bisa nanya-nanya ke situ, Pak ya. Bisa. Karena akan difasilitasi juga ya. Ini penting banget karena banyak masyarakat yang sebenarnya tahu manfaatnya tapi malas untuk ngurusnya dengan alasan birokrasi dan lain sebagainya. Sebenarnya gampang banget, Pak ya. Untuk nanti mekanismenya seperti apa? Yang jelas
Pola kami sekarang jemput bola. Jemput bola. Jemput bola gimana caranya? Biasanya kita melakukan salah satu pendekatan dengan kepala desa, dengan kecamatan. Kita sosialisasi secara masif, lalu kita jelaskan, lalu formulirnya sudah kita siapkan, lalu dia tinggal mengisi saja, lalu dilampirkan fotokopi KTP yang sudah KTP. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit ya? Tidak ada yang sulit. Jadi yang selama ini kami lakukan, karena kalau nunggu di kantor terlalu lama, akhirnya kami bersama dengan kecamatan, dengan kepala desa, sosialisasi bersama. Insya Allah seluruh kegiatan itu kita sudah persiapkan. Jadi kita tinggal ambil berkasnya, masukkan aplikasi, tinggal bayar sekian, melalui ATM bisa, melalui perbankan bisa, melalui Indomaret bisa. Tapi kadang-kadang mereka senang datang ke kantor, mangga, tidak masalah. Kartunya lama, insya Allah cepat. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit ya. Sekali lagi Sobat Tren tuh tidak ada yang sulit selama kita mau berusaha untuk mengikuti tahap demi tahap prosesnya. Karena manfaatnya banyak sekali. Nah Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan yang sekarang jadi isu nasional lah. Katanya BPJS Kesehatan naik. Apakah BPJS Ketenagakerjaan juga nanti pertanggal 1 Januari akan ikutan naik juga 100%? Tapi jangan dijawab dulu Pak. Nah, karena kita ada pesan-pesan yang mau lewat, kita juga mengundang pastinya Sobat Tren kalau mau ikut bertanya seperti halnya tadi Nuga bertanya, boleh pertanyaan Sobat Tren dikirimkan via WhatsApp di 081546501012 atau boleh telepon on air kita di 0819094186 54. Nanti Nuga bersama Bapak Didi Sumardi akan kembali lagi masih di Sunset Santai Sore bareng Tren Talk Show bersama BPJS Ketenagakerjaan. Nah, mengenai isu yang beredar di masyarakat Pak, BPJS naik 100% itu gimana Pak dari Ketenagakerjaan Pak? Yang jelas kami dari satu lembaga BPJS Ketenagakerjaan sampai sekarang belum ada informasi kenaikan. Tapi perlu disyukuri, alhamdulillah kalau BPJS Ketenagakerjaan setiap tahunnya kami surplus. Surplus terus Pak ya? Ya alhamdulillah. Karena kalau ditinjau, saya ingat pernyataan salah satu alim ulama yang kondang di Jawa Barat, ari geus asup BPJS Ketenagakerjaan ulah hayang maot haram hukumna. Jadi hayang ulah hayang cilaka cenah. Mau dapat uang ya. Hayang dapat menangkeun duit, lalu sengaja kosbune eta haram hukumna. Nah, niatna ari asup BPJS Ketenagakerjaan babna bab sodaqoh. Seperti kita menolong orang yang terkena musibah. Baik dia meninggal maupun celaka. Itulah konsep kita. Kalau BPJS Kesehatan mencanangkan kenaikan itu urusan beliau. Kalau kami hanya fokusnya di BPJS Ketenagakerjaan saja. Betul. Tapi sejauh ini belum ada wacana ke sana ya. Belum. Masih iurannya dengan tadi yang JK-nya 10.000, JKN-nya 6.800 untuk sektor informal. Nah, kalau untuk harga sendiri beda nggak sih Pak untuk yang formal dan informal? Yang formal itu memang terus terang saja kita supaya terjangkau oleh masyarakat. Contoh untuk wilayah Purwakarta termasuk Bekasi, untuk yang namanya para ulama, kiai, ustadz, seluruh tokoh agama, kita membuka iuran hanya 10.800 per bulan teh. Per bulan dengan 2 program dengan rincian jaminan kematian tanggal 6.000. Iya. Untuk kecelakaan kerja 4.800. Untuk kelembagaan agama dengan harapan itu terjangkau iuran. Maka maksudnya termasuk sektor formal atau penerima upah. Beliau sebagai ketua DKM, sebagai sekretaris, bendahara, muadzin, atau sebagai pengurus RT, atau juga sebagai pengurus RW. Nah, itu kelembagaan itu kita kemas supaya terjangkau, iurannya cuma 10.800. Dengan penuh harapan, artinya dengan uang segitu yang tidak mempunyai nilai, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Nah, kalau yang informal tadi 16.800. Seperti itu, bedanya itu saja. Tapi haknya sama, perhitungan kematiannya kalau meninggal biasa sama. Yang bedanya kalau mengalami kecelakaan kerja. Kalau yang ini dihitung, kalau yang informal dihitung dari upah 1 juta sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau ini dihitung dari upah 2 juta. Nah, kalau untuk yang formal yang misalkan kerja di pabrik gitu, kan
iuran tiap bulan. Itu bahasanya kan dibayarin perusahaan. Sebenarnya itu bukan dibayarin perusahaan, dibayarin dari duit gajinya dia aja dipotong. Apakah betul Pak pernyataan itu apa gimana Pak? Yang jelas kewajiban perusahaan sebagai pemberi kerja yang pertama membayarkan iuran jaminan kecelakaan. Hukumnya wajib. Kalau gajinya 3 juta, kalau dia kelompok 1, maka perusahaan membayarkan 7.200 setiap bulan per orang per bulan. Lalu jaminan yang lain, jaminan kematian 0,3% kali 3 juta berarti 9.000 perak. Perusahaan yang wajib bayar. Karena ada pemberi, ada penerima, ada upah. Nah itu bukan dari gaji karyawan, itu adalah dari pengusaha. Oh, dari pengusaha bukan dari gaji karyawan. Untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Lalu ditambah lagi program jaminan hari tua yang iurannya itu tarifnya 5,7. 3,7 adalah sodakoh dari perusahaan kepada pekerja, yang 2% dipotong dari upah mereka setiap bulan. Ini babnya bab tabungan. Bagaimana tidak hebat, sudah dipotong, perusahaan mere sodakoh 3,7%. Seperti itu. Nah itu JHT. Nah, lalu yang berikutnya jaminan pensiun, ada sodakoh lagi dari perusahaan. Karena iurannya 3%, 2% dari si pengusaha, 1% di pekerja. Artinya bagaimana? Itulah hebatnya pemerintah Republik Indonesia sampai sudah mengatur bagaimana kemaslahatan umat masyarakat, jangan sampai masa tuanya itu sampai terlena, terlunta-lunta, maka sudah menyiapkan program itu. Maka kewajiban perusahaan sesuai ketentuan undang-undang ya harus membantu, babnya bab sodako. Oke, siap. Seperti itu. Ini di sore hari ini ternyata banyak sekali yang ikut mendengarkan. Terima kasih banyak yang udah dengerin. Bahkan yang bertanya juga terima kasih. Yang belum bertanya tapi masih malu-malu ingin bertanya, kami persilakan SMS atau WhatsApp di 0815 4650 1012 atau bisa lain telepon kita di 0819 09 418 654. Ini Pak ada Rindu yang nanya, katanya BPJS Ketenagakerjaan misalnya, katanya saya punya usaha butik tapi karyawan saya nggak ada, cuma saya doang yang kerja, bisa nggak daftar jadi peserta? Boleh dijawab Pak? Iya. Nah kalau Mbak Rindu ini hanya person perorangan, itu bisa masuknya sektor informal atau bukan penerima upah. Tapi kalau dia punya legalitas hukum, kebetulan dia tidak punya karyawan, tapi dia mengorder kepada orang lain, lalu dia punya CP kecil-kecilan, boleh masuk sebagai sektor formal. Tinggal 2 pilihan. Artinya kita menjembatani yang paling penting dalam hal ini, beliau sudah diproteksi. Contoh, misalkan pemangkas rambut. Kan ada yang punya legalitas, ada yang tidak. Kalau yang tidak, ya udah masuknya informal atau bukan penerima upah. Iuran seberapa? 18.800 per bulan ya. Sama aja Surya Pro 1 bungkus. Langsung tit itu Pak, langsung disensor ya. Nah ini Pak, tadi sempat kita ngobrol di off air Sobat Tren. Kalau misalkan Nuga nih kan pekerja Tren FM, terus kemudian daftar, habis itu beberapa bulan kemudian tidak bekerja lagi di Tren FM, otomatis putus Pak ya? Nah pemutusan itu kembali kepada pengelola perusahaan. Begitu tidak dipekerjakan lagi oleh Trans, maka dikeluarkan. Jadi yang punya kewajiban untuk mengeluarkan adalah Trans sebagai pengusaha. Oh gitu. Sebagai pengusaha. Nah, tapi kalau dia pemilik, artinya sampai beliau ini masih ada Trans, tetap aja kalau pemilik tidak bisa keluar seperti itu. Oke paham. Ini ada yang nanya juga nih dari Erwin Ramdhani Pak. Sama halnya kaitan tadi. Kalau kita peserta BPJS kemudian resign tuh, apakah uang BPJS yang belum digunakan pengobatan ini bisa dicairkan? Yang jelas untuk konsep pengobatan itu, resiko itu kalau ada baru ditanggung, kalau tidak. Bukan pengobatan tapi untuk biaya pengobatan kecelakaan kerja. Karena konsep asuransi itu pertanggungan. Begitu musibah dilayani, tidak musibah berarti artinya hak itu milik kepada negara. Nah, jadi yang diharapkan itu mereka itu sehat, tidak celaka, tidak maut. Yang kita harapkan doanya.
Makanya doa kita bagus-bagus saja. Ya Allah, panjangkanlah umur seluruh peserta BPJS dari Sabang sampai Merauke. Jangan kau datangkan malapetaka. Jadi nu cilaka nu maut jarang. Ya karena doa kami sesuai dijamah. Da karunya orang merasa pikade teh ya. Tadinya seperti itu. Iya. Oke, ini ada yang nanya lagi nih Pak Julian. Saya nggak tahu dari mana, tapi dari salah satu teman Bapak juga, teman dekat SMK YPK Pak katanya. Barangkali tahu nih. Jadi beliau nanya, kalau untuk pembantu rumah tangga bagaimana Pak? Ini dari teman Pak Didi ya, di dekat SMK YPK. Barangkali itu teman Bapak barangkali ya. Iya. Itu pertanyaannya, kalau untuk pembantu rumah tangga itu seperti apa Pak? Nah, ini kisah yang masih teringat saya. Tetangga saya itu punya pembantu 3. Karena beliau dua-duanya kerja di perbankan. Yang satu ngurus bayi, yang satu tukang nyesen, satu tukang masak. Jam 3 pagi dia sudah bangun, lalu ngerendam pakaian segala macam karena tidak sarapan. Lalu terjadi asam lambung tinggi, sakit hati. Pada saat ngejemur, jatuh pingsan, dibawa ke rumah sakit, anak meninggal dunia. Dan itu kasusnya kecelakaan kerja. Lalu begitu pulang, yang ditanya oleh keluarganya, mana santunan jam sostek baheula. Sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Makanya diharapkan kalau kita punya pembantu, jangan beresiko. Kasus Ibu Salamah tahun 2015 di Karawang, ngagosok di rumah karena kabelnya terbuka, dicekal, alhamdulillah kesetun maut. Tapi karena dia meninggalnya di rumah, bukan di rumah majikan. Kalau di rumah itu JKM 24 juta. Tapi kalau meninggalnya di rumah majikan, di tempat dia kerja, JKK. Kecelakaan kerja, santunannya 48 bulan upah. Makanya jangan direka-reka hayang maut di tempat majikan. Ulah. Itu bilang haram itu. Tenang ya. Tapi kalau kebetulan ya berarti emang rezekinya gitu ya. Makanya diharapkan sebelum orang lain, kami seluruh kantor ini mengedukasi. Jangan berisiko, jangan nyuruh orang sholat sementara kita tidak sholat. Jangan orang menyuruh kewajiban itu harus dilaksanakan, kita tidak melaksanakan. Jangan pakai ilmu lilin nerangin orang tapi diri sini kebakar. Paman kita yang tukang jeruk asupkan, terus pembantu di rumah kita, alhamdulillah kalau saya memang pembantu sudah hampir jalan 10 tahun sudah daftar. Udah daftar ya? Programnya cuma 2, kecelakaan kematian. Iuran 16.800. Ya. Anggap ya mulai baso bahenya Pak ya? Niatnya ibadah Allah sodako. Salah di saya Pak. Ya. Jadi niatnya sodako. Barang saha yang bersodako memberikan perhatian, mudah-mudahan akan diganti Allah. Al-Baqarah 261. Ini bab-bab sodako. Karena sodako itu tatpaul bala. Jadi kalau kita bersodako untuk orang lain, mudah-mudahan ganjaran itu berlimpah kepada kita, kepada anak turunan kita. Harapan itu. Jadi niatkan sodako saja. Jangan sodako ya? Ya, jangan pengen kasih pembantu orang maut dikasih satuan, jangan. Niatnya ingin mengikuti program pemerintah yang hukumnya wajib, bersodako kepada Allah saja. Oke. Itu. Seperti itu. Nah ini ada juga yang nanya nih dari Edwin. Kalau ini Edwin nanya, dia nih pekerja bangunan Pak, ini mau daftar gimana ya katanya. Iya. Bingung juga nih teknisnya apa aja syaratnya mungkin Pak. Nah memang pekerja bangunan ini kadang-kadang ada yang bekerja dalam satu proyek. Proyek pembangunan gedung hotel. Ya. Maka dihitunglah jasa konstruksinya, RAB-nya berapa, maka yang bekerja itu wajib hukumnya yang dipekerjakan di jasa konstruksi itu. Tapi gimana Pak Di, karena saya kan ngebangun paling di rumah tetangga, bikin rumah, bikin WC paling kan. Itu gimana masuknya? Masuknya programnya termasuk informal, bukan penerima upah, 16.800. Kumaha carana geus datang ke kantor, datang di Terusan Ibrahim Singadilaga, tinggal bawa EKTP dan fotokopi. EKTP sama fotokopi aja Pak? Iya. Sesimpel itu ya? Itu saja, tinggal jangan kayak yang sudah begitu nama Hasan, nomor nik begitu dibuka niknya keluar Suherman, berarti nik batul dipakai. Nah yang begitu itu harus ada surat keterangan dari Dukcapil. Oh iya. Karena suket bahwa si Eta karena adalah Suherman, niknya nomor sekian. Oke. Nah itu seperti itu. Siap. Ini ada yang sudah mau nelpon juga. Kami persilakan untuk yang mau nelpon di 081909 418654. Halo, selamat sore.
Halo, selamat sore. Ini sudah masuk Pak dari tadi bunyi terus ya. Ini akan tentunya lebih mendekatkan lagi masyarakat dengan BPJS Ketenagakerjaan biar lebih langsung nanya nih, karena kebetulan hari ini bersama Bapak Didi Sumardi selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta. Halo, selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Nah, iya, dengan Bapak siapa nih? Dengan Akang siapa? Kayaknya masih muda nih, Akang nih panggilannya. Kang, dengan Kang siapa? Ya, punten Pak nih. Saya kan anak rantauan nih. Iya, punten, dengan Akang siapa, Kang? Udah daftar BPJS Ketenagakerjaannya. Nah, saya kan pas Lebaran kemarin, bulan puasa, kan saya lihat di situ Bulu itu ada rame-rame tuh mudik bersama dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini saya boleh nggak ikut mudik ya? Kebetulan saya orang Lampung. Oke. Dengan Akang siapa nih, Kang? Persyaratannya. Halo? Ya, halo. Dengan Akang siapa? Dengan, halo? Halo? Iya. Terputus, Pak. Nama siapa nama? Namanya terputus, Pak. Hamba Allah aja udah. Hamba Allah. Ya. Anak rantau, Pak. Anak rantau, anak Lampung. Iya. Pertanyaan yang bagus, Sobat Tren yang dicintai Allah. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Kami memang setiap tahunnya alhamdulillah bekerja sama dengan pemerintah daerah menyiapkan program mudik lebaran. Tiap tahun tuh rutin, Pak ya? Setiap tahun. Dari kuota dari 750 kemarin kuota sampai 1000. Dengan penuh harapan, karena ini bulan yang penuh magfirah, di mana seluruh anak bangsa, terutama orang saudara-saudara kita, hanya untuk ingin silaturahim pulang ke kampung, untuk cium tangan, bertemu dengan keluarganya, itu satu perbuatan yang sakral. Betul. Makanya kami dari BPJS Ketenagakerjaan mendukung program itu. Dengan penuh harapan, apa saja yang diberikan fasilitas. Yang pertama, persyaratan pertama itu yang kita harapkan beliau sudah ikut 1 tahun. 1 tahun kepesertaan. Oh, harus ikut 1 tahun kepesertaan ya? Setelah itu yang diberikan di samping ada kita kasih kaos, terus juga kita kasih seneng, bahkan juga ada door prize seperti itu. Bahkan yang meresmikan juga biasanya pemerintah daerah. Nah, dan ini udah tahun ketiga kita. Nah, harapannya tahun depan mudah-mudahan Allah memberikan satu keleluasaan, kuota kami ditambah. Amin. Kalau di dalam semua hayanglah 1.500 kan gitu kan. Semakin banyak orang yang berangkat ingin ketemu keluarga, yang barokah siapa? BPJS Ketenagakerjaan. Amin. Gitu kan. Barang siapa yang membelanjakan hartanya di jalanku, maka akan diganti berlipat-lipat ganda. Allah gitu. Ya, tapi kalau untuk daftar ini harus nanti, Pak ya? 2 bulan sebelum acara kalau nggak salah. Jadi daftarnya ayeuna. Oh, daftar boleh sekarang? Boleh daftar misalkan daftar kepesertaan yang paling penting. Nanti setelah masuk, nanti lebaran kapan tinggal ngajukan, Pak saya dari ini PT apa kalau dia bekerja, Pak saya dari pedagang cilok, yang balik kemana ke Lampung, silakan gitu. Nanti kita data seperti itu. Siap. Jadi gitu ya hamba Allah ya, tadi yang sudah nanya bisa nanti ikut serta, tinggal tunggu aja update-annya. Ini ada satu lagi penelpon ya, terakhir Pak, ada waktu 3 menit lagi sebelum kita pamit. Ada satu lagi penelpon. Halo. Sudah masuk. Halo Mas. Ya, halo. Iya, dengan siapa? Maaf Pak, Abdi sareng Asep Sobari Pak. Asep Sobari di mana Asep Sobari? Abdi di Sasak Besi Pak. Mangga, pertanyaannya buat BPJS Ketenagakerjaan. Punten Pak, Abdi bade tumaros. Kan Abdi teh pedagang gorengan nih, sok gorengan aya bala-bala. Ya. Kumaha carana Abdi yang masuk BPJS Ketenagakerjaan, terus caranya kumaha nyapanya, terus manfaat masuk BPJS Ketenagakerjaan teh kumaha gitu Pak. Oh gitu. Sebenarnya tadi udah dijawab ya Pak ya. Tapi nanti kita akan jawab lagi Pak Asep Sobari. Terima kasih banyak pertanyaannya. Ya. Nanti kita akan jawab. Silakan Pak Didi jawabannya. Atunun, Sobat Tren Mang Asep Sobari ya. Kang gorengan Pak. Mang Sobari. Ya, Asep Sobari Pak. Asep Sobari. Nu jelas alhamdulillah masih dikersakan ke Allah, masih bisa berdagang. Artinya salah satu puji syukur kaduana bikin orang mengantisipasi terhadap resiko sosial.
Makanya disarankan ku saya, mudah-mudahan hari misalkan Kang Asep Sobari aya waktos dongkap datang ke BPJS Ketenagakerjaan, tong hilap mawa fotokopi KTP nutos nik tos KTP Ya. persyaratan statusnya sebagai pedagang gorengan. Iurannya sabaraha 16.800. Programnya ngan dua. Yang pertama jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan kematian. Fungsinya bilih-bilih orang misalkan umur, misalkan orang ngering terus terjadi meninggal dunia tidak ada hubungan kecelakaan, pan dipasien ku BPJS Ketenagakerjaan 24 juta. Minimal pikeun antisipasi untuk anak dan istri kita sampai jangan begitu tahlilan tinggi jam kadi itu. Ya. Nah mudah-mudahan itu. Apalagi sampai yang sudah pedagang ketoprak tabrak utoronton, begitu asup ke rumah sakit teboga duit, padahal dia lagi berdagang. Tapi mudah-mudahan dengan BPJS Ketenagakerjaan begitu terjadi musibah sampai ditabrak atau bagaimana yang ada hubungan dengan kecelakaan, tinggal masuk aja rumah sakit. Insya Allah seluruh rumah sakit Purwakarta tinggal menunjukkan bahasanya saya pelayanan PLKK atau Trauma Center. Oke, seperti itu ya. Sebenarnya kita mau pamit Pak, tapi ini sebelum pamit ada satu lagi pertanyaan dari Miftah. Punten bade tumaros perkawis BPJS naker cenah pami cek saldo BPJS via SMS nah sesah ayeuna kedah via aplikasi wae apa kumaha cenah gitu. Nah, aya program ngaranna BPJS TKku. Ya. Nah, BPJS TKku itu pikir ngecek saldo. Nah, dengan kelarasan ayeuna Mohon. aya kesulitan sekedik, tapi insya Allah kapayuna biasa normal deui. Oke. Nah, tapi untuk memastikan cek saya amun misalkan aya waktos mah mun aya waktos mah dongkap ke kantor. Dongkap ke kantor we nya. Ya tuh. Pokoknya dilayani ku abdi insyaallah. Sebab nu ngecek eta nu dongkap ke kantor itu bukan hanya untuk ngambil, Iya. ngecek saldo karena kebanyakan. Nah, karena begitu pakai BPJS TKku wallahualam mungkin karena lagi trouble atau mungkin aplikasi lagi trouble atau Telkomselnya Indosatnya juga kita tidak tahu. Nah sehingga BPJS TKku tidak bisa terbuka. Oke, seperti itu ya. Jadi langsung aja ya, Miftah bisa langsung datang ke sana. Bapak sebenarnya obrolan kita pengennya lebih panjang lagi, tapi karena waktu yang harus berhenti sampai dengan di sini, kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Cuma poinnya terakhir, Sobat Ren, yang belum ikutan Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan maksud saya, yuk ikut sama-sama karena manfaatnya banyak sekali Pak ya. Amin. Ya, seperti itu. Pak nuhun pisan atas informasinya. Sami-sami Sobat Tren nu dicintai ka Allah, nyuhun ke dia punten bilih kalepatan dina cariosan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.